Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Tes, ya. Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, sekedar mengingatkan bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha ini terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir dan rakaat kedua 5 kali takbir. Ya. Dan tidak ada azan dan iqamah. Itu setelah selesai sholat kita lanjutkan dengan khutbah Idul Adha. Sebelum sufufakum fa inna tasmiyatas shaf min tamamis shalah. Lurus dan rapat agar sholat kita semakin sempurna. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atir dhikra سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع
لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi 'afwihi tughfaru dhunubu was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalu al-'ataya wal qurbat wa bi lutfihi tussabu al-uyub waz zallat. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
muslimat sidang salat Id yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Dia limpahkan kepada kita semua, di mana di antara nikmat itu yang paling besarnya adalah nikmat beragama Islam dan diberikan kita taufik untuk dapat menjalankan ajaran agamanya. Karena dengan nikmat Islam itu dan dengan mengamalkannya, seseorang akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dunia dia akan memperoleh petunjuk, dan di akhirat dia akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mab'uts rahmatan lil alamin, yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta, di mana dengan diutusnya beliau Allah Subhanahu wa taala keluarkan manusia dari berbagai al-dhulumat, kegelapan, dari gelapnya kekafiran kepada cahaya keimanan, dari gelapnya maksiat kepada cahaya ketaatan, dari gelapnya kebodohan kepada cahaya ilmu pengetahuan. Dan dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi manusia yang sebelumnya berada di atas kerusakan menjadi berada di atas kebaikan. Oleh karena itu, semua ajakan, semua seruan yang bertolak belakang, yang bertentangan dengan seruan Nabi kita Muhammad SAW, maka pada hakikatnya merupakan seruan dan ajakan kepada kerusakan. Demikian pula berbagai macam ideologi dan pemikiran yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW adalah ideologi dan pemikiran yang batil dan sebagai ajakan kepada kerusakan, seperti liberalisme, sosialisme, komunisme, pluralisme, kapitalisme, sekularisme, dan sebagainya merupakan ajakan dan seruan kepada kerusakan. Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk bumi, sedangkan mereka sebelumnya berada dalam kerusakan. Maka Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi mereka dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, barang siapa yang mengajak untuk mengikuti selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang mengadakan kerusakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang salat Id yang berbahagia, khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para hadirin sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana takwa adalah solusi untuk menghadapi berbagai macam problematika dan masalah di dunia ini, di mana hidup di dunia ini penuh dengan problematika dan masalah. Lepas dari masalah yang satu, ada lagi masalah yang lain. Jalan keluarnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula takwa merupakan kunci meraih rezeki Allah Subhanahu wa taala dan agar dimudahkan segala urusannya, serta sebagai jalan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada jalan keluar dan akan memberikan kepada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah juga berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang salat Id yang berbahagia, Idul Adha dan Idul Fitri adalah hari raya kita umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli qaumin 'ida wa hadza 'iduna." Sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya dan inilah hari raya kita. Hari ini Idul Adha merupakan hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumul nahr, thumma yaumul qar." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala hari nahar, kemudian hari qar setelah hari nahar. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, sebaik-baik hari di sisi Allah adalah hari nahar, yaitu hari Haji Akbar. Hari kita, hari raya kita kaum muslimin berbeda dengan hari raya orang-orang kafir. Hari raya kita tegak di atas tauhid dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala
serta bergembira di atas ketaatan kepadanya. Sedangkan hari raya orang-orang kafir ini tegak di atas kesyirikan dan di atas kemaksiatan, waliyadzubillah. Dan hari raya ini merupakan hari raya merdekanya manusia dari perbudakan dan penghambaan kepada sesama makhluk menuju perbudakan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditahriri ibadah min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama hamba menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya hamba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sedang salat Id yang berbahagia. Di antara ajaran Islam pada tanggal 10 Dzulhijjah ini adalah melakukan salat Idul Adha dan berkurban, di mana ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada al-kautsar, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Al-kautsar artinya kebaikan yang banyak dan karunia yang melimpah, yang diantaranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berupa sungai di surga yang bernama Al-Kautsar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwa nahrun a'tanihillah fil jannah abyadu minal laban wa ahla minal asal fihi tuyur anaquha ka'anaqil juzur." Al-Kautsar adalah sungai yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku di surga. Keadaannya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan di sana terdapat burung-burung yang lehernya seperti leher unta. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Yang didirikanlah salat, baik salat fardu maupun salat sunnah lillah kata Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga adalah salat Idul Adha. Kemudian setelahnya Allah katakan wanhar, dan berkurbanlah, yakni karenanya pula ditujukan kepadanya dan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan nama selainnya. Dan inilah hikmah dari berkurban, yakni agar kita mengarahkan semua macam ibadah, baik doa, permohonan, berharap, ruku, sujud, bertawakal, berkurban, menyembelih, dan ibadah-ibadah lainnya agar ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalau manusia mengetahui hikmah dari kurban ini, maka tidak ada lagi sembelihan kurban yang mereka arahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan mereka namai dengan sebutan sesaji, tumbal, dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, kurbanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya, dan itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi sebagai muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat mereka yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan salat dan kurban secara bersamaan, ini karena keutamaannya, di mana di dalam sholat dan pada keduanya terdapat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadahnya kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati, lisan, dan dengan anggota badan. Serta dalam kurban, ya, di dalamnya terdapat pengorbanan terhadap harta yang dicintainya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sedang salat Id yang berbahagia, kurban juga disyariatkan agar kita terbiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih hewan. Sebagaimana firman Allah taala, "Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan kurban agar mereka terbiasa menyebut nama Allah terhadap hewan ternak yang Allah karuniakan kepada mereka. Maka Tuhan adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah diri kepadanya dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala syariatkan kurban untuk menyelisihi kaum musyrik yang mereka beribadah kepada selain Allah, menyebut nama selainnya ketika mereka menyembelih kurban mereka. Maka
Karenanya dalam Islam haram hukumnya memakan hewan yang ketika disembelih disebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman yadhurra ghayra baghin wa la 'adin fala ithma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim." Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tapi barang siapa yang dalam keadaan terpaksa memakannya sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian pula dalam Islam haram hukumnya mengkonsumsi hewan yang sengaja tidak disebut nama Allah ketika disembelihnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dan salat yang berbahagia, kurban juga mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan nikmat, sekaligus mengajarkan kita untuk bersabar. Seseorang dapat mengambil pelajaran dari sikap syukur yakni dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau sungai Al-Kautsar dan berbagai macam kenikmatan, maka beliau kemudian melaksanakan mendirikan salat dan berkurban. Dan ini bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sabar diambil dari sikap Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ketika keduanya sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap inilah yang hendaknya dimiliki oleh seseorang dalam kehidupan dunia, di mana seseorang dalam kehidupan dunia terkadang seringnya mendapatkan kenikmatan dan terkadang mendapatkan musibah. Dan jalannya ketika mendapatkan kenikmatan adalah bersyukur, yang mana dengan syukur Allah Subhanahu wa taala akan jaga nikmat itu untuknya. Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang besar dan memberikan kepadanya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sedangkan ketika mendapatkan musibah, sikap dan jalannya adalah dengan bersabar. Karena dengan bersabar Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar untuknya dan meringankan batinnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara, fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara, fa kana khairan lahu." Sungguh menakjubkan keadaan orang beriman, semua keadaan baik baginya. Ketika dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, itu baik baginya. Dan ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, itu pun baik baginya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sedang salat yang berbahagia, kurban juga mengajarkan kita agar kita lebih mengutamakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kecintaan kepada diri dan harta. Di mana dalam kurban seseorang rela mengeluarkan hartanya dalam jumlah besar untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, karena di dalam kurban kita pun disyariatkan membagi-bagikan hewan kurban dagingnya kepada orang sekitar kita. Diri kita dan keluarga berhak memakannya dan kemudian kita distribusikan, kita bagikan kepada orang-orang yang di sekitar kita, kepada tetangga, kepada kerabat, kepada teman, dan hendaknya kita sisihkan pula untuk kita sedekahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu wa dakhiru wa tasaddaqu," makan, simpan dan sedekahkanlah. Sehingga dengan kurban hubungan kita dengan masyarakat menjadi baik. Di samping itu kurban juga mengajarkan kepada kita untuk mau berkorban. Karena Islam tegak dengan ilmu dan jihad. Ya, ilmu dengan kita sebarkan, ilmu ke tengah-tengah umat, dan dengan jihad. Dan dalam jihad terdapat pengorbanan jiwa, raga, dan harta. Dan berkorban melatih kita untuk mau berkorban. Di dalam kurban juga terdapat sikap menghidupkan sunnah bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau yang menyembelih, ya, ketika menyembelih hewan kurban yang menjadi tebusan bagi anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam pada hari Ahad. Kemudian Allah perintahkan kepada kita, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jejaknya. Allah berfirman, "Tsumma awhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah agama Nabi Ibrahim yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dan faedah kurban lainnya adalah agar kita berbagi, ya, kepada saudara kita yang miskin, menyambung tali silaturahim, menguatkan ukhuwah Islamiyah, dan sekaligus
menyenangkan saudara kita kaum muslimin, jadi termasuk amal soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalul a'mali idkhalus surur 'ala al-mu'min kasawta auratah aw ashba'ta jum'atah aw qadaita lahu hajah." Amalan yang paling utama adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang beriman, menutupi auratnya, menghilangkan laparnya, dan memenuhi hajat dan kebutuhannya. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat sedang fakir yang berbahagia, kurban karena sebagai syariat dan syiar Islam, maka melakukannya merupakan bentuk memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan ketakwaan dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka yang demikian itu timbul karena adanya ketakwaan dalam hati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sedang salat yang berbahagia, di hari ini dan hari sebelumnya kita disyariatkan untuk bertakbir, disebut dengan takbir muqayyad. Di samping ada juga takbir mutlak. Takbir mutlak yang kita baca pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, dan di sana ada takbir muqayyad yang dibaca selesai salat 5 waktu. Setelah kita mengucapkan astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian kita bisa takbiran secara masing-masing, bertakbir. Lafaznya Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh 2 kali atau 3 kali Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Imam Ahmad pernah ditanya, berdasarkan hadis apa engkau berpendapat bahwa takbir diucapkan setelah sholat subuh, hari Arafah sampai akhir hari tasyrik? Kata Imam Ahmad, berdasarkan ijma', yaitu dari Umar, Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Tentang keutamaan takbiran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahalla muhillun qad illa busyir, wa la kabbara mukabbirun qad illa busyir." Tidaklah seorang bertalbiyah kecuali akan diberikan kabar gembira. Demikianlah tidak pula dia bertakbir melainkan akan diberikan kabar gembira. Dan ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah diberi kabar gembira dengan surga?" Dia menjawab, "Iya." Ma'asyiral muslimin wal muslimat sedang salat Id yang berbahagia. Dalam kurban ini ada aturan, ada sunnah yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, yang diantaranya adalah seekor kambing untuk satu keluarga. Tidak perlu dalam satu keluarga masing-masing anggota keluarga berkurban. Demikian pula ada yang patungan, yaitu unta dan sapi dari 7 orang, dan boleh kurang dari ini. Demikian pula dalam kurban tidak boleh mengorbankan hewan yang ada cacatnya, yang mengurangi nilai atau dagingnya, seperti yang matanya sebelahnya buta, apalagi dua-duanya. Demikian pula yang jelas pincangnya, demikian pula yang sakitnya, jelas sakitnya, dan yang sangat kurus. Dan aturan lainnya adalah usia hewan yang dikurbankan. Kalau unta 5 tahun, kalau sapi 2 tahun, dan kalau kambing 1 tahun, sedangkan domba maka setahun atau mendekati setahun, bisa 9, 8, dan minimal kata sebagian ulama adalah 6 bulan. Sedangkan waktu menyembelihnya adalah seusai sholat Id dan berlangsung terus hingga akhir hari tasyrik. Kata Rasulullah SAW, "Kullu ayyamit tasyrik dzabah." Semua hari tasyrik adalah hari berkurban, dan wajib bagi yang berkurban membaca bismillah ketika memotong hewan kurbannya, dan dianjurkan menambahkan Allahu Akbar. Dan kemudian ada beberapa kekeliruan yang terkadang terjadi dalam kurban. Di antaranya adalah menyembelih hewan yang cacat, kemudian juga mengasah pisau di hadapan hewan kurban, kemudian juga menguliti hewan kurban sebelum nyawanya hilang, menyeret hewan kurban ke tempat sembelihan, dan menyembelih dengan pisau yang kurang tajam. Dan ini semua kita hindari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sedang salat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging dan darah dari kurban itu sekali-kali tidaklah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kamu. Ayat ini menerangkan bahwa kurban maksudnya bukanlah semata-mata menyembelih saja, tetapi melatih kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa amal saleh dan ikhlas itulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sedang salat yang berbahagia, di hari
raya ini juga berkumpul seperti yang kita ketahui berada di hari Jumat dan berkumpul 2 hari raya. Terkait dengan ini Rasulullah SAW bersabda, "Qad ijtama'a fi yaumikum hadza idan, faman syaa'a ajza'ahu minal jumu'ah wa inna mujammi'un." Pada hari ini berkumpul 2 hari raya. Barang siapa yang sudah sholat Id, kata Nabi SAW, maka cukup baginya untuk tidak sholat Jumat. Akan tetapi kami mengadakannya. Hadis ini menunjukkan bahwa jika sudah sholat Id pada hari Jumat, maka tidak wajib baginya sholat Jumat, ya namun wajib menggantinya dengan sholat duhur 4 rakaat. Dan bahwa bagi imam dianjurkan mengadakannya untuk memfasilitasi mereka yang hendak sholat Jumat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayahnya, taufiknya, dan at-tabat ala dinillah, keteguhan di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wafat di atas agamanya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia menjadikan amal terbaik kita adalah pada bagian akhirnya, umur terbaik kita adalah pada bagian akhirnya, dan hari terbaik kita adalah hari ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia menurunkan pertolongannya kepada saudara-saudara kita di Palestina, menghilangkan penderitaan mereka, memenangkan para mujahidnya, menerima syuhada mereka, dan membinasakan orang-orang Yahudi dan sekutunya dari kalangan kafir dan munafikin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala ashabihi ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma inna la namliku li ahli Filistin illa du'a fa ya rabbu la tarudda lana du'a wa la tukhayyib lana raja'a. Allahumma kun lahum 'auna wa salama, kun lahum 'auna wa nasira. Allahumma ansurhum 'ala aduwwihim, Allahumma asbir 'alaihim bardan wa salama. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin, Allahumma ahlikil yahud wa man awanahum minal kuffari wal munafiqin. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'inna wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafa wattaqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ghayra dhalin wa la mudillin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Santri yang belum pulang, kita beres-beres dulu. Insyaallah nanti nyembeli 1 sampai 2 kambing jam 8. Beres-beres